Sedangkan di dalam arti luas yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan yang seluruh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tadi mencangkup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dan lain-lain, hukum adat, hukum kepalitan, dan lain-lain. Di dalam pasal 1 KUHD Perdata itu disebutkan bahwa lex specialis dragut legi generali bahwa ketentuan yang umum menjaminkan ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Jadi yang khusus didahulukan, yang umum ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Desranti dengan NPM 2010100328. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum perdata. Yang kita kenali sejak ini adalah hukum perdata. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Hukum perdata adalah yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara orang satu dengan orang yang lain, yang mengatur hak kewajiban perorangan. Jadi hukum perdata itu disebut juga dengan hukum privat karena mengatur tentang perorangan. Jadi hukum perdata itu mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain dengan mengutamakan hak pribadi masing-masing gitu. Jadi hukum perdata itu ada hukum perdata formil dan ada hukum perdata material. Hukum perdata formil itu hukum perdata yang melaksanakan hukum perdata material. Jadi hukum perdata formil itu hukum acara perdata. Nanti ada sendiri juga mata kuliahnya. Jadi hukum perdata itu ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit, yaitu adalah hukum perdata dalam arti sempit adalah yaitu keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang yang terdapat di dalam BW gitu. Sedangkan di dalam arti luas yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan yang seluruh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tadi mencangkup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dan lain-lain, hukum adat, hukum kepalitan, dan lain-lain. Di dalam pasal 1 KUHD Perdata itu disebutkan bahwa lex specialis dragut legi generali bahwa ketentuan yang umum menjaminkan ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Jadi yang khusus didahulukan, yang umum ditinggalkan. Sejarah perkembangan hukum perdata material di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hukum perdata itu sumber utamanya yaitu hukum Romawi. Dan kemudian dengan adanya penjajahan di Prancis, maka Prancis di bawah Napoleon Bonaparte dengan adanya kemungkinan penjajahan itu dilakukan oleh Prancis, dan Prancis pada saat itu sudah membentuk KUHP-nya. KUHP perdatanya yang bernama dengan Kode Sivil. Dan pada saat itu juga Prancis itu mempengaruhi terhadap Belanda. Hukum Prancis ini juga mempengaruhi terhadap hukum Belanda tersebut. Dan pada waktu itu juga Belanda telah membuat kitab undang-undangnya Burgerlijk BW. Selanjutnya pemerintah Belanda juga menjajah hukum Indonesia. Hukum perdata Belanda itu oleh pemerintah Belanda juga yang telah pula diperlakukan di Indonesia. Jadi hukum Belanda itu diberlakukan juga di Indonesia pada saat itu. Hukum yang BW itu telah diperlakukan di Indonesia pada saat ini juga sampai sekarang. Hal ini juga dapat kita ketahui bahwa pedoman politik pemerintah Belanda Indonesia yaitu tercantum dalam pasal 131 IS. Antara lain itu menghendaki pemerintah Hindia Belanda terhadap berlakunya hukum yang ada di Indonesia tersebut. Satu, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum adat, hukum acara atau hukum formil. Belanda juga menghendaki berasalnya asas koordinasi. Jadi yang dimaksud dengan asas koordinasi itu adalah pemerintah Belanda yang menghendaki terhadap golongan Eropa yang ada di Indonesia, mereka yang dipersamakan dan mereka juga yang diberlakukan hukum perdata sebagaimana yang di negeri Belanda itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan asas koordinasi itu sendiri adalah mempersamakan atau memperlakukan hukum yang salty yang dilakukan terhadap negara lain gitu. Bahwa pemerintah Belanda juga memberikan kesempatan kepada Tionghoa atau timur asing, orang Asia. Jadi masyarakat mereka membutuhkan dapat mengadakan suatu peraturan yang bersama juga bagi golongan-golongan yang lain gitu. Selanjutnya pada golongan-golongan Eropa, Tionghoa, timur asing, Pakistan, Arab, India dan lain-lain, golongan asli pribumi, bahwa hubungan tersebut dengan adanya pembagian golongan penduduk Indonesia pada waktu itu juga pemerintah Hindia Belanda
yang kemudian dihubungkan dengan pemerintah hukum politik Belanda di Indonesia dan sebagaimana tercantum dalam pasal 131 IS. Dan selanjutnya hal ini mengakibatkan bahwa berlakunya hukum pada saat itu pada penduduk Indonesia saling berbeda antara golongan satu dengan golongan yang lain, sebagaimana yang disebut dengan satu golongan Eropa, dan mereka yang bersamakan golongan-golongan tersebut yang diberlakukan bagi orang-orang dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di DBW, dan juga seluruh ketentuan peraturan yang di dalam BW itu BWK yang bagian golongan Tionghoa itu berlaku bagi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam BW tersebut. Kemudian untuk golongan Tionghoa itu dengan adanya adopsi, yang mana di dalam BW itu adopsi itu tidak dikenal, bahwa pada tahun 1956 di dalam BW itu Belanda baru diatur tentang adopsi bagi golongan timur asing itu, kecuali Tionghoa lah yang berlaku bagi mereka dengan hukum perdata adalah yaitu saya akan menjelaskan tentang asas-asasnya. Jadi asas-asas hukum perdata itu adalah yaitu prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya itu melatar belakangi peraturannya konkret dan pelaksanaannya pun berbeda gitu. Dengan demikian peraturannya konkret itu seperti apa? Seperti undang-undang misalnya, pelaksanaan hukum dan putusan pengadilan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi pengadilan itu tidak boleh bertentangan dengan undang. Dan oleh pakar ahli menyebutkan bahwa menurut Bellevoet berpendapat bahwa asas hukum itu adalah norma dasar yang dijabarkan dari setiap hukum positif yang tidak boleh ilmu hukum itu dianggap berasal. Ini berasal dari aturan-aturan yang lebih umum gitu. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dari suatu masyarakat tersebut. Dan menurut Sohalton, yaitu berpendapat bahwa asas hukum itu adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum merupakan sifat-sifat umum dari segala pandangan tersebut. Keterbatasan itu sebagai pembawaan umum dan tidak boleh harus ada gitu. Dan berbeda lagi pendapat bahwa dengan Sohalton adalah asas yang bersifat asas hukum itu asas yang bersifat universal yang berlaku pada kapan saja, tidak terpengaruh waktu dan tempat dan lain. Antara sebagai bentuk yaitu asas kepribadian, asas manusia menginginkan adanya kebebasan individu, ingin memperjuangkan kepentingannya gitu. Asas ini perkawinan, pengertian hukum perkawinan. Perkawinan adalah yaitu ikatan tali yang sah antara pria dan wanita atau untuk mencapai suatu kebahagiaan yang sempurna. Syarat sah perkawinan itu adalah syarat sah yang pertama, adanya persetujuan wali. Ada persetujuan mempelai antara wanita, pria laki-laki dan pria perempuan itu harus setuju, bukan dijodoh-jodohkan. Adanya izin dari kedua orang tua wali. 3. Usia calon pria itu 19 tahun dan wanita 16 tahun. Adapun calon pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga, atau misalnya tidak boleh kawin antara adik-beradik ataupun keluarga-keluarga. Yang kelima, tidak berada di ikatan perkawinan dengan pihak lain, misalnya dia tidak melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Tidak berada dalam masa tunggu bagi mempelai wanita. Pembatalan perkawinan tersebut pada asasnya yaitu pembatalan perkawinan yang tadi. Pembatalan perkawinan pada asasnya itu bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan itu dibatalkan yang belum terjadi. Jika oleh karena itu di dalam suatu perkawinan itu dibatalkan, ada undang-undang yang menetapkan sebagai berikut. 1. Jika sudah dilahirkan anak dari anak perkawinan tersebut, maka anak-anak itu tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah. Yang kedua, pihak yang berlaku jujur tetap memperbolehkan yaitu perkawin tersebut hak-hak yang mestinya didapat dari seorang suami istri. Maksudnya gini, yang berlaku jujur tetap memperoleh perkawinan tersebut. Gitu. Yang ketiga, orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan. Yang larangan untuk kawin, bahwa seorang itu tidak boleh kawin dengan saudaranya sendiri, seperti adik kandung atau yang mempunyai ikatan darah, meskipun saudara tiri, tapi tidak boleh.
Seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya juga. Seorang paman dilarang juga kawin dengan keponakannya, dan sebagainya. Izin kedua orang tua itu harus memberikan izin dari kedua sepakatnya ayah dan ibu masing-masing pihak. Jika kalau ada wali pun harus memberikan izin, dan wali pun tidak kawin dengan adanya anak-anak itu di bawah pengawasan, itu harus memberikan izin, masih di bawah pengampuan orang tua. Kalau kedua orang tua sudah tua, sudah meninggal, yang memberikan izin itu adalah ialah kakek, nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Sedangkan izin dari wali itu masih berlaku, masih diperlukan. Anak-anak yang di luar kawin itu tetapi telah diakui oleh orang tuanya tersebut, maka berlakulah pokok aturan yang sama dengan perizinan tersebut gitu. Kecuali jika kalau misalnya tidak ada terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak, antara orang tua yang untuk memberikan izin tersebut. Tetapi kalau mereka tidak memberikan izin, maka anak dapat meminta perantara hakim. Nah, dalam waktu 3 minggu, hakim akan memanggil orang tuanya tersebut dan anak untuk mendengar penjelasan dari sidang-sidangnya tersebut. Maka anak itu akan disidang tertutup apabila orang tua itu tidak datang menghadap ke pengadilan tersebut, maka akan dilaksanakan dalam 3 bulan. Maka jika orang tua itu tidak datang di pengadilan tersebut, maka dilaksanakan dalam 3 bulan. Perjanjian perkawinan, yaitu menurut Kawah Perdata, yaitu sejak adanya perkawinan, maka harta kekayaan suami istri itu baik harta asal maupun harta bersama itu sebagai suami dan istri itu bersatu. Jadi harta suami dan istri itu sama, tidak satu-satu gitu, sama, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan tersebut. Jadi perjanjian perkawinan itu apa? Yaitu adalah kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta masing-masing dalam perkawinan tersebut sebagai suami dan istri. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum berkawin. Pada waktu itu sebelum berkawin itu dilangsungkan. Maka perjanjian mana yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan tersebut, dan isinya juga berlaku terhadap pihak yang sepanjangan gitu yang diperjanjikan. Jadi sebelum berkawin itu melangsungkan perjanjian, maka uang istri, uang suami juga. Perjanjian itu, perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan itu berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak itu. Jadi suami istri itu boleh melakukan pembatalan jika dia menyetujui gitu. Dengan syarat itu menginginkan pihak ketiga yang bersangkut. Jika UUP bahwa harta asal harta bersama itu tetap tidak bersatu meskipun adanya perkawinan. Harta asal itu adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam perkawinan, di mana pengurusannya itu diserahkan pada masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama itu adalah harta yang memperoleh selama perkawinan. Pasal 174 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dalam akta notaris. Jadi perjanjian itu harus dibuat oleh akta notaris sebelum perkawinan itu berlangsung. Sedangkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor UUP menegaskan bahwa waktu sebelum berkawin itu berlangsung kedua belah pihak itu atas persetujuan bersama, yang mana dapat menekankan mengadakan perjanjian tertulis ataupun lisan yang disahkan oleh pegawai catatan perkawinan yang akan berlangsung setelah mana isinya itu berlaku terhadap ketiga belah pihak yang bersangkutan. Oleh karena itulah keabsahan perjanjian perkawinan tersebut cukup yaitu dihadapkan oleh pegawai pencatatan nikah. Dalam pasal 152 KUHP Perdata menegaskan juga bahwa perjanjian perkawinan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga, yaitu sebelum didaftar ke panitiaan
kepaniteran pengadilan negeri. Jadi di daerah hukum itu berlangsung perkawinan itu, atau jika perkawinan itu berlangsung di luar negeri, maka itu kepanitiran tuh di mana akta perkawinan itu dibukukan. Jadi harus dibukukan dulu baru bisa untuk nikah di luar negeri. Harus sesama agama, kalau berbeda agama nggak sah kawinannya. Jadi mereka bercerai meskipun baru 1 bulan, yaitu maka kekayaan mereka itu harus dibagi dan masing-masing gitu, 1/2 bagian. Adalah yaitu orang-orang mereka yang mempunyai syarat untuk menikah pada waktu perjanjian itu dibuat, yaitu pada pasal 7 UU B. Pada pria 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun, dan berbeda di bawah pengampuan. Pengampuan itu harus dibantu oleh mereka yang diperlukan izinnya dari melangsungkan pernikahan oleh wali gitu. Pada pasal 151 dan 151 KUHP Perdata, yaitu isi perjanjian perkawinan itu terserah kepada kedua belah pihak saja, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Menjelaskan tentang perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur atau dengan di bawah pengampuan dari orang tuanya tersebut. Pada umumnya setiap perwali itu hanya ada seorang wali saja, kecuali pada seorang ibu kawin lagi dalam hal mana suaminya menjadi wali si ayah. Jadi gitu. Jika salah satu seorang tua itu telah meninggal, maka menurut undang-undang itu orang tua wali itu adalah sendirinya, dan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Yang satu, anak-anak tersebut kedua orang tua itu dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Yang kedua, anak sah yang telah bercerai. Yang ketiga itu anak yang telah lahir di luar perkawinan. Seorang anak yang lahir di perkawinan itu berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak itu tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya tersebut menurut kepentingan atau karena jabatannya. Ada pula juga kemungkinan orang yang dalam surat wasiat mengangkat seorang wali untuk anaknya. Itu berbeda. Ada beberapa macam wali, yaitu 1. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup atau melalui surat wasiat, yaitu sebelum orang itu meninggal, melalui surat wasiat yang akan diungkapkan pada masa orang itu masih hidup, akan menunjukkan si wali itu akan menunjukkan anaknya ini kalau ia sudah meninggal, anak itu kalau itu melalui anak itu sudah dewasa. Wali menurut undang-undang itu maksudnya gini, siapa yang terlama hidup maka ia akan menjadi wali dari ayah atau ibunya. Itu pada pasal 350 KUH Perdata. Wali yang diangkat oleh hakim, maksudnya gini, orang yang meninggal sehingga wali itu ditunjuk oleh hakim. Seorang yang diangkat menjadi oleh hakim itu adalah orang yang menerima pengangkatan gitu. Pengangkatan itu kecuali ia menjadi seorang istri yang kawin lagi atau jika ia mempunyai alasan-alasan yang menguat undang-undang untuk diminta dibebaskan oleh pengakuan tersebut, pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain ialah yaitu untuk 1, kepentingan negara, harus berada di luar negeri. Jika ia seorang anggota tentara, maka dalam dinas yaitu aktif ia dalam berusia 60 lebih jika ia sudah menjadi wali dari seorang anak. Lain jika ia sudah mempunyai 5 anak. 5 anak itu anak yang sah. Ada golongan yang tidak dapat menjadi wali, ada juga golongan orang-orang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan gitu, orang yang telah dicabut kekuasaannya, bagi orang tua yang dicabut perwaliannya kecuali anak-anaknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendewasaan. Pendewasaan adalah yaitu suatu upaya yang digunakan untuk meniadakan keadaan sebelum dewasa, baik untuk tindakan tertentu saja atau secara keseluruhan gitu. Dengan kata lain, umpamanya yaitu hukum yang menempatkan orang yang belum dewasa yang menjadi sama dengan orang yang dewasa. Misalnya gini, seorang anak yang masih di bawah umur dengan pengampuan
dengan pengampuan seorang yang dewasa agar anak itu mampu untuk bertindak sendiri di dalam pengurusan atau kepentingan-kepentingan sendiri, maka ia dilakukanlah oleh pendewasaan. Jadi pendewasaan itu ialah dengan satu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai dewasa sepenuhnya atau hanya. Saya akan menjelaskan tentang pengampuan. Pengampuan adalah yaitu keadaan yang telah dewasa yang disebabkan oleh sifat-sifat pribadinya yang dianggap tidak cakap gitu, mengurus kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya sendiri juga, sehingga pengurusan itu harus diarahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang. Saya akan menjelaskan tentang domisili atau terjemahan dari domicile Woolfresh yang artinya dengan tempat tinggal. Menurut Sri Swedi Mas Jensen Sofian, yaitu domisili itu adalah tempat kediaman, itu adalah tempat di mana seseorang itu hadir dan melakukan kegiatannya meskipun dia tidak ada juga di situ. Menurut KUHP Perdata itu berbeda lagi, yaitu maka kediaman itu seringkali ia sebut dengan kotanya, rumahnya, atau kandangnya. Disimpulkan bahwa setiap orang itu dianggap selalu mempunyai tempat tinggal, yang mana ia sehari-hari melakukannya kegiatan di situ atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang itu menetapkan tempat kediamannya seorang itu sulit karena selalu berpindah-pindah. Makanya banyak rumah orang yang juga berpindah-pindah. Tempat kediaman hukum. Jadi tempat kediaman hukum itu adalah tempat di mana seseorang itu dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal melakukan hak-haknya serta kewajibannya, meskipun juga sesungguhnya mungkin ia bertempat tinggal di tempat lain gitu. Saya akan menjelaskan menurut KUHP Perdata domisili, yaitu tempat tinggal itu ada dua jenis, yaitu tempat tinggal umum terdiri dari tempat tinggal yang sukarela atau bebas pada pasal 17 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa seorang itu dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediamannya utamanya. Dalam hal ini seorang mempunyai tempat tinggal itu tempat kediamannya utama, maka tempat tinggal di mana ia benar-benar berdiam atau tempat tinggalnya. Yang kedua, tempat tinggal yang khusus atau yang dipilih menurut pasal 24 KUHP Perdata, yaitu ada dua macam, yaitu tempat tinggal yang terpaksa dipilih dan ditentukan oleh undang-undang, dan ada juga tempat tinggal yang dipilih sukarela. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam benda. Menurut sistem KUHP Perdata itu benda terbagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dapat dibedakan atas yang berdasarkan sifatnya. Itu pada pasal 509 KUHP Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan itu seperti kursi, meja, dan lain-lain, atau dapat dibedakan juga dapat dipindahkan dengan sendirinya, yaitu seperti beternak, sapi, dan lain-lain. Benda yang bergerak karena ketentuan undang-undang pada pasal 511 KUHP Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak menurut hasil atau hak benda bergerak, hak pemakaian, hak benda pemakaian bergerak, atau hak surat menyurat berharga. Yang kedua, benda tak bergerak dapat dibedakan atas satu, benda tak bergerak menurut sifatnya, yaitu seperti tanah, segala sesuatu yang melekat pada atas, misalnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, atau benda yang tak bergerak itu menurut tujuannya itu harus bersatu dengan benda yang tidak bergerak.